Selamat datang di Dejun Official. Di sini, kami akan membawa Anda menyelami kisah-kisah epik yang tak lekang oleh waktu. Pada cerita kali ini, saya akan mengungkap legenda yang penuh dengan cinta, pengkhianatan, dan kutukan yang tak terlepaskan. Sang Kuryang, kisah tragis antara seorang ibu dan anak yang tak sadar. Saksikan bagaimana takdir menuntun mereka ke dalam pertemuan yang penuh dengan keajaiban dan kegetiran. Ayo, mari kita mulai perjalanan ini. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang berdiri megah di dataran tinggi Parahyangan, hiduplah seorang putri raja bernama Dayang Sumbi. Ia tak hanya elok parasnya, tapi juga cerdas dan berbudi luhur. Banyak pangeran dari kerajaan-kerajaan jauh datang melamarnya. Namun tak satu pun yang berhasil memikat hatinya. Lama-kelamaan, Dayang Sumbi merasa penat dan sesak oleh segala aturan, kemewahan, dan keinginan orang-orang yang mengelilinginya. Ia mendambakan kedamaian, kehidupan yang lebih jujur, lebih dekat pada alam. Maka, pada suatu pagi yang dingin diselimuti kabut, Dayang Sumbi meninggalkan istana. Ia menapaki jalanan yang sunyi, dengan seekor anjing besar berbulu emas bernama Tumang. Tak ada yang tahu bahwa Tumang sejatinya bukan hewan biasa, ia adalah titisan dewa, sekaligus utusan dari kahyangan yang ditugaskan untuk menjaga sang putri. Mereka membangun sebuah pondok kecil di tengah hutan lebat. Dayang Sumbi menjalani hidup yang tenang. Ia menghabiskan hari-harinya menenun, menyulam, dan sesekali berburu bersama Tumang. Namun, takdir kadang datang dengan cara yang tak terduga. Suatu hari, ketika alat tenunnya jatuh keluar pondok, Dayang Sumbi menggumam sambil bercanda pada semesta, siapapun yang mengambilkan alat itu. Jika lelaki, akan kujadikan suami. Jika perempuan, akan kuangkat sebagai anak. Tak disangkanya, Tumanglah yang mengambilkan alat itu. Dayang Sumbi terkejut, tapi ia tak bisa mengingkari ucapannya. Dalam malam yang diselimuti kabut dan keheningan, Tumang menjelma menjadi lelaki tampan dalam wujud manusia. Maka dari persatuan itu, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak bernama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh sebagai anak yang gagah, berani, dan penuh rasa ingin tahu. Ia tidak tahu bahwa Tumang, anjing yang selalu bersamanya, adalah ayahnya. Mereka sering berburu bersama ke dalam hutan, mengejar kijang, rusa, atau binatang liar lainnya. Namun, suatu hari yang suram, Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang untuk berburu rusa. Ia ingin daging segar untuk santapan mereka. Bersama Tumang, Sang Kuryang menyusuri hutan, tapi tak seekor rusa pun muncul. Sang Kuryang melihat seekor babi hutan dan berniat memburunya. Ia memerintahkan Tumang untuk mengejar dan menangkap babi itu. Namun Tumang menolak, karena babi tersebut sebenarnya adalah Wayung Hyang, nenek Sang Kuryang yang telah berubah wujud. Marah karena Tumang tidak mau menuruti perintahnya dan gagal mendapatkan buruan, Sang Kuryang pun kehilangan kendali. Ia membunuh Tumang, mengambil hatinya, lalu membawanya pulang untuk diberikan kepada Dayang Sumbi. Namun Dayang Sumbi tahu, dengan naluri seorang ibu, ia tahu daging itu bukan rusa, dan ia tahu Tumang tak lagi kembali. Kemarahannya membuncah. Ia memukul kepala anaknya dengan centong nasi hingga berdarah, dan dalam tangis yang memilukan, ia mengusir anak semata wayangnya dari rumah. Sang Kuryang kecil pergi dengan luka di kepala dan luka yang lebih dalam di hatinya. Ia tak mengerti mengapa ibunya begitu marah. Ia tidak tahu bahwa anjing kesayangannya adalah ayahnya. Ia hanya tahu satu hal. Ia telah dibuang oleh satu-satunya orang yang ia cintai. Ia berjalan tanpa arah, mengikuti jalur sungai dan hutan. Tahun demi tahun berlalu. Tubuhnya mengeras oleh tempaan alam, jiwanya ditempa oleh perjalanan yang panjang. Di puncak-puncak gunung, ia belajar ilmu bela diri dari para resi sakti. Di lembah-lembah sunyi, ia bermeditasi dan memohon petunjuk dari semesta. Luka di kepalanya sembuh, tapi bekasnya tak pernah hilang. Ia menjadi tanda yang selalu mengingatkannya akan masa lalu yang kelam. Dan tanpa disadarinya,
waktu memutar roda takdirnya kembali menuju tempat asalnya. Ketika ia telah tumbuh menjadi pemuda tampan dan perkasa, langkahnya kembali mengarah ke tanah Parahyangan, ke tempat di mana ia akan bertemu kembali dengan wanita yang telah melukainya, yang tak lain adalah ibunya sendiri. Waktu telah melupakan jejak-jejak lama, namun alam tak pernah benar-benar melupakan anak yang dikandungnya. Ketika Sang Kuryang kembali menginjakan kaki di tanah Parahyangan, segalanya tampak berubah. Desa-desa tumbuh, hutan-hutan menyusut, dan kabut yang dulu menyelimuti kini hanya tinggal kenangan pagi hari. Namun di balik perubahan itu, ada sesuatu yang tetap, aura tanah leluhur yang menyimpan rahasia masa lalu. Pada suatu senja, Sang Kuryang tiba di sebuah lembah yang sunyi, di mana sungai mengalir tenang, dan bunga-bunga liar tumbuh di tepian. Di sanalah ia bertemu seorang wanita cantik yang sedang menenun benang emas di beranda sebuah rumah kayu. Wanita itu tak lain adalah Dayang Sumbi, yang tetap awet muda berkat anugerah para dewa, sebagai penebus dosa dan kutukan dari masa silam. Sang Kuryang terpesona. Ia melihat seorang wanita dengan wajah lembut dan mata yang menyimpan kesedihan yang tak terucap. Ia tak mengenali ibunya. Dan Dayang Sumbi, yang tak menyangka anaknya akan kembali sebagai lelaki dewasa, juga tak segera mengenali putra kandungnya. Waktu telah menghapus banyak hal, termasuk luka-luka yang dulu menganga. Mereka berbincang, hari demi hari, tawa mulai menggantikan sepi, dan tanpa mereka sadari, benih cinta tumbuh di antara mereka. Namun cinta yang lahir dari kabut lupa, tak bisa selamanya tersembunyi dari cahaya kebenaran. Suatu hari, saat hendak menjahit pakaian Sang Kuryang, Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepalanya. Luka itu, centong nasi, darah, masa lalu membanjir seperti air bah. Ia gemetar, tubuhnya limbung. Kini ia tahu, lelaki yang ingin mempersuntingnya adalah anak kandungnya sendiri. Air mata jatuh tanpa suara. Dalam hatinya, pertarungan antara cinta seorang ibu dan takdir yang mencemooh. Hari berikutnya, Dayang Sumbi mencoba menolak lamaran Sang Kuryang. Tapi sang pemuda keras kepala. Ia telah mencintai wanita ini, dan baginya, cinta itu bukan sekadar keinginan melainkan takdir yang menuntut jawaban. Akhirnya, dengan suara gemetar dan hati yang remuk, Dayang Sumbi berkata, "Kalau kau memang jodohku, buktikan cintamu. Bangunlah perahu raksasa dalam semalam dan bendunglah sungai Citarum. Jika fajar menyingsing dan kau belum selesai, maka jodoh itu gugur." Sang Kuryang tersenyum. Tantangan itu bukan sesuatu yang membuatnya gentar. Dengan ilmu yang ia pelajari bertahun-tahun, ia memanggil makhluk-makhluk halus penjaga bumi, jin, siluman, dan roh-roh malam keluar dari sarang, membantu membangun perahu dan membendung sungai Citarum dalam semalam. Tanah berguncang, pohon-pohon tumbang, dan sungai-sungai berbelok arah. Namun Dayang Sumbi tak tinggal diam. Dalam keputusasaan dan ketakutannya, ia memohon kepada para dewa. Maka Sang Dewi Fajar menyebarkan sinarnya lebih awal. Kokok ayam terdengar padahal matahari belum tiba. Para makhluk gaib lari terbirit, menyangka pagi telah datang. Sang Kuryang murka. Ia tahu Dayang Sumbi telah menipunya. Dengan kekuatan penuh amarah, ia menendang perahu setengah jadi itu hingga terbalik. Perahu itu jatuh menjadi gunung yang hari ini dikenal sebagai Tangkuban Perahu Gunung yang terlihat seperti perahu terbalik. Sementara itu, Dayang Sumbi menghilang dalam kabut pagi, membawa kutuk dan cinta yang tak mungkin bersatu. Dan Sang Kuryang, ia menghilang ke dalam legenda, menjadi kisah yang terus diceritakan turun-temurun, tentang cinta yang buta, tentang kebenaran yang ditolak, dan tentang luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Demikianlah kisah Sang Kuryang, tentang cinta, kutukan, dan takdir yang tak bisa dihindari. Semoga cerita ini mengingatkan kita, bahwa kebenaran dan cinta sejati terkadang harus berani menghadapi luka terdalam. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Dejun Official.